Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas tentang stock split. Pengertian dari stock split merupakan, menurut Abdul Halim, adalah pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Tujuan dilakukannya pemecahan saham adalah untuk menjaga harga agar saham tidak terlalu tinggi sehingga sahamnya lebih masyarakat dan lebih banyak diperdagangkan. Dengan pemecahan saham, pemegang saham harus menukarkan sahamnya dengan saham baru yang memiliki nilai nominal lebih rendah. Sebab jika batas waktu penukaran ditetapkan terlampaui, maka saham dengan nilai nominal lama tidak bisa diperdagangkan di bursa. Dua kebijakan menurut New York Stock Exchange. New York Stock Exchange membedakan stock split menjadi dua bagian, yaitu pemecahan saham sebagian. Pemecahan saham sebagian adalah tambahan distribusi saham yang beredar sebesar 25% atau lebih tepatnya kurang dari 100% dari jumlah saham beredar yang lama. Pemecahan saham penuh. Pemecahan saham penuh adalah saham tambahan distribusi saham yang beredar sebesar 100% atau lebih dari jumlah saham yang beredar yang lama. Kebijakan stock split, seperti yang sudah sekilas kita bahas sebelumnya, stock split adalah kebijakan korporasi memecah nilai saham mereka dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu alasan kebijakan ini diambil adalah untuk menurunkan harga saham sehingga dapat dijangkau oleh investor yang lebih luas lagi. Adanya stock split juga membuat lembar saham yang beredar menjadi semakin banyak, namun tidak mengubah jumlah modal yang disetorkan. Jadi sini stock split. Ada dua jenis stock split. Yang pertama, split up dan split down. Split up merupakan penurunan nilai nominal per lembar saham sehingga mengakibatkan pertamanya jumlah saham yang beredar. Terus split down merupakan peningkatan nilai nominal per lembar saham dan mengurangi jumlah saham yang beredar. Dampak bagi investor. Stock split merupakan kebijakan yang menguntungkan bagi dari sisi investor perusahaan maupun investor. Bagi investor, saham menjadi lebih terjangkau sehingga likuiditas dari saham tersebut menjadi meningkat. Harga yang semakin terjangkau ini tentu saja membuat frekuensi transaksi menjadi lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Bagi para investor, likuiditas tentu saja menjadi salah satu pertimbangan penting yang diperhatikan selama investasi. Oleh sebab itu, stock split banyak dilakukan oleh perusahaan dengan fundamental yang baik dan harga saham cukup tinggi sehingga banyak investor kesulitan membeli saham tersebut. Oke, ini adalah pertemuan 7. Jadi di pertemuan 7 ini setelah pertemuan 7 ada UTS. Oke. Nah, kenapa saya menyelipkan pembahasan UTS ini di tengah pembahasan? Karena saya akan menilai siapa-siapa saja yang benar-benar mendengar video rekaman saya, pelajaran rekaman saya. Jadi makanya saya selipkan untuk UTS. Oke. Jadi bagi yang mendengar rekaman saya ini akan tahu soal UTS. Ini soal UTS-nya akan saya bacakan. Oke. Ada 3 soal UTS. Soal UTS ini akan dikumpulkan pada minggu depan. Ya. Jadi jangan kalian bahas masalah UTS ini di grup, tapi japri saya bagi yang mendengarkan video saya. Jadi japri saya menanyakan masalah UTS. Oke. UTS dikumpulkan pada minggu depan. Oke. UTS dikumpulkan minggu depan dan dijapri di saya. Oke. Soal yang pertama, apa beda saham biasa dengan saham preference? Oke. Soal yang kedua, apakah saham preference bisa diubah ke saham biasa? Yang ketiga, alasan perusahaan menjual dan menerbitkan saham. Oke, itu soal UTS-nya ada 3. Jadi, sekarang kita lanjutkan materinya. Diingat, tidak ditanya saya tentang masalah UTS di grup, tapi japri saya. Oke, jawaban dikumpulkan minggu depan secara pribadi. Nah, di situ akan saya nilai nanti. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada manfaat dan kerugian dari stock split. Manfaatnya yaitu harga saham akan jatuh, membuatnya lebih murah untuk investor retail yang lebih kecil. Pemecahan saham umumnya dianggap sebagai representasi dari perusahaan yang sedang berkembang. Dalam beberapa kasus, pemegang saham yang ada akan menerima saham bonus selama pemecahan saham. Ada kerugiannya yaitu perdagangan yang nyaman menyebabkan peningkatan jumlah investor yang pada gilirannya menyebabkan fluktuasi harga saham. Pemecahan saham melibatkan berbagai biaya tambahan seperti biaya hukum dan biaya bank. Karena berbagai penyesuaian nilai merupakan tugas yang menantang bagi analis untuk menganalisis emiten semacam itu. Di sini adalah reverse stock split. Reverse stock split
mengurangi jumlah saham perusahaan adalah mengurangi jumlah saham perusahaan yang beredar. Kalau kamu punya 10 lembar saham di sebuah perusahaan, lalu perusahaan tersebut mengumumkan pemecahan nilai saham split 2:1, kamu akan memperoleh 5 lembar saham. Nilai total saham akan tetap konsisten. Jika 10 saham dihargai 5.000 per saham, sebelum reverse split, 5 saham akan dihargai 10.000 per saham. Setelah reverse split, dalam kedua kasus tersebut, nilai total investasi Anda tetap 50.000. Oke. Alasan melakukan stock split. Bisa bertransaksi kembali jika harga turun terlalu jauh. Reserve stock split mengkonsolidasikan saham kamu dengan cara memperoleh harga per saham yang lebih tinggi. Hal ini membuat Anda tetap berdagang di bursa saham. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.